Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat, semester 3, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyisakan salah satu tugas dalam mata kuliah etnologi dengan dosen kami Bapak Ahmad Syahid SPD MPD. Kami dari kelompok 1 dengan 4 anggota yang dimana saling untuk bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan judul materi hubungan antropologi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Fridin Utami, lalu yang kedua ada Intan Aulia Dua Putri, selanjutnya ada Sabina Istiqoro Putri, dan yang terakhir ada Adinda. Baiklah, tiba saatnya kita untuk menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang mencakup kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Pada hakikatnya, pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan untuk mengetahui tentang suatu objek tertentu. Nah, contoh dari pengetahuan misalkan pengetahuan tentang benda-benda, pengetahuan tentang sejarah, pengetahuan tentang budaya, pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Lalu, apa itu ilmu pengetahuan? Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengetahuan itu sendiri. Lalu, ilmu pengetahuan sendiri atau sains adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis, objektif, serta dapat diuji kebenarannya. Nah, ilmu pengetahuan itu lahir akibat rasa ingin tahu dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Delianji. Yang pertama itu ada empiris. Nah, empiris itu suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif, dan berdasarkan observasi. Yang kedua itu ada sistematis. Nah, sistematis itu teratur menurut sistem, memakai sistem, atau dengan cara yang diatur baik-baik. Yang ketiga ada objektif, keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat ada analitis. Analitis itu suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu. Yang terakhir ada verifikasi, yaitu pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Nah, yang selanjutnya itu ada metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode menurut Sen merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Nah, prosedur metode ilmiah itu terdiri dari perumusan masalah, penyusunan kerangka pikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama itu ada hubungan antropologi dengan sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu ilmu yang dapat dekat hubungannya dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi sosial mulai sebagai himpunan bahan keterangan tentang masyarakat dan kebudayaan penduduk pribumi di luar Eropa. Untuk menjadi ilmu yang khusus karena ada kebutuhan orang Eropa untuk mendapat pengertian tentang tingkat-tingkat permulaan dalam sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Perkembangan ilmu sosiologi telah menyebabkan bahwa ilmu ini sejak awal hingga saat ini tertuju pada objek penelitian dalam masyarakat dan kebudayaan dan bangsa-bangsa yang hidup dalam lingkungan kebudayaan Eropa Amerika. Dan yang kedua, ada hubungan antropologi dengan ilmu geologi. Kedua ilmu antropologi dan ilmu geologi saling membutuhkan dalam pendekatan berkenaan dengan teori analisis data dan refleksi kondisi sosial masyarakat.
Refleksi ilmu antropologi mengenai sesuatu masyarakat sangat membutuhkan data-data geologis dari lingkungan tertentu. Yang ketiga, hubungan antropologi dengan ilmu anatomi. Ilmu anatomi diperlukan oleh antropologi dalam usaha untuk mendapatkan pengertian tentang soal asal mula dan penyebaran manusia, serta hubungan antara ras-ras di dunia, melalui kajian penelitian tentang ciri-ciri dari berbagai tengkorak dan bagian tubuh manusia pada umumnya, yang pada dasarnya menjadi kajian ilmu anatomi. Perpaduan kedua disiplin ilmu akan mempermudah para penelitian untuk memeta serta menentukan daerah persebaran penduduk dari suku atau ras tertentu dalam ruang dan waktu tertentu yang lebih spesifik. Yang keempat, hubungan antropologi dengan ilmu kesehatan masyarakat. Yang kelima, hubungan antropologi dengan ilmu linguistik. Yang keenam, hubungan antropologi dengan ilmu arkeologi. Yang ketujuh, hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. Yang kedelapan, ada hubungan antropologi dengan ilmu politik. Yang kesembilan, ada hubungan antropologi dengan ilmu geografi. Dan yang kesepuluh, hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih banyak untuk yang telah menonton. Semoga videonya bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Thanks for watching. Bye-bye. Get too turned up when the speakers drop.